Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Azura Garden. Di bulan ini adalah bulan yang cukup penuh dengan tantangan bagi pegiat atau pembudidaya anggur, dikarenakan di bulan ini musim penghujan sudah tiba. Bagi petani anggur yang tidak memakai naungan ataupun atap UV, tentu saja ini merupakan tantangan yang cukup berat atau cukup luar biasa. Apalagi jika pohon anggur memasuki fase generatif di musim hujan. Contohnya seperti anggur saya. Yang tampak tadi adalah anggur Everest saya yang umurnya baru 45 HSP. Kemudian ini anggur Lorano yang baru saja selesai polinasi. Tentu saja ini merupakan tantangan yang berat, apalagi pohon anggur dalam fase pembuahan seperti ini. Diterpa guyuran hujan yang cukup intens akan menyebabkan pohon anggur rentan terhadap jamur dan penyakit, dikarenakan kelembaban dan suhu yang sangat dingin, dan juga akan menyebabkan buah-buah pohon anggur akan mudah sekali burik dan juga crack karena disebabkan oleh tingginya kandungan nitrogen pada air hujan, dan juga dikarenakan tingkat keasaman air hujan yang cukup tinggi. Jika kita tidak melakukan treatment langsung, maka ini akan menyebabkan berkembangnya penyakit dan jamur di daun dan juga di buah anggur kita. Jadi, alangkah baiknya di saat hujan telah selesai atau di saat hujan telah berhenti, baiknya langsung dilakukan perlakuan perlindungan atau treatment terhadap pohon anggur kita, supaya bisa menekan pertumbuhan penyakit dan jamur, dan juga bisa menekan kerusakan pada buah anggur. Treatment untuk pencegahan penyakit yang akan kita lakukan adalah dengan melakukan spray fungisida, insektisida. Jadi di sini kita akan melakukan penyemprotan dengan fungisida yang akan kita mix dengan insektisida. Karena biasanya di kondisi hujan bukan hanya jamur yang akan berkembang karena kondisi lembab, tetapi juga di malam hari kondisi anggur yang lembab akan mengundang hama-hama yang bersayap atau biasa yang kita sebut insek, sehingga perlu dilakukan juga pengaplikasian insektisida untuk pencegahan. Tapi sebelum kita melakukan spray terhadap pohon anggur, baiknya terlebih dahulu lakukan pengurangan kadar air yang menempel pada pohon anggur, terutama di daun dan buah anggur. Karena jika kita tidak melakukan pengurangan jumlah air yang menempel, fungisida dan insektisida yang akan kita semprotkan akan ikut terbawa oleh air hujan yang menetes. Sehingga sangat perlu untuk mengurangi air hujan yang menempel pada pohon anggur agar air hujan yang menetes tidak membawa fungisida dan insektisida yang kita semprotkan. Apalagi jika kita tidak menggunakan perekat. Fungisida yang akan kita pakai adalah antrakol, di mana antrakol ini bersifat kontak, bisa untuk pencegahan maupun pengobatan. Antrakol ini bahan aktifnya adalah propinep dan juga mengandung zinc yang bermanfaat sebagai ketahanan tanaman terhadap cuaca ekstrim maupun penyakit. Kemudian kita akan mix dengan insektisida Abasel yang berbahan aktif abamectin, di mana Abasel ini sangat efektif dalam menangani kutu trip. Dalam pencampurannya, lakukan dengan cara yang benar. Jangan langsung mencampurkan insektisida dan fungisida ini ke dalam satu wadah, tetapi larutkan terlebih dahulu antrakol. Untuk dosisnya bisa teman-teman lihat di kemasan. Tetapi di sini saya akan memakai dosis 3-6 gram antrakol di 2 liter air. Kita larutkan antrakolnya terlebih dahulu di dalam air. Setelah kita aduk, baru masukkan ke sprayer yang berisi air 2 liter. Jadi dosisnya adalah 3-6 mili per 2 liter air. Setelah diaduk dengan merata, kemudian masukkan ke dalam sprayer yang telah diisi dengan air 2 liter. Kemudian setelah itu, larutkan juga insektisida Abasel ke dalam air. Kemudian aduk dan masukkan ke sprayer. Jika fungisida dan insektisida dilarutkan di larutan yang berbeda, dan dicairkan terlebih dahulu, kemudian dicampur ke dalam wadah yang sama,
maka fungisida dan insektisida akan homogen dan tidak akan menyebabkan terjadinya gumpalan. Setelah itu lakukan pengocokan agar tercampur dengan merata dan segeralah aplikasikan, karena antrakol adalah fungisida yang berbentuk tepung sehingga harus segera diaplikasikan. Jika tidak, maka biasanya serbuk dari antrakol ini akan mengendap. Dalam aplikasinya, output partikel air dari sprayer diusahakan jangan dengan metode pengembunan, tapi settinglah dengan menggunakan partikel yang lebih besar, karena di dalam aplikasi ini pohon anggur terutama daun-daun, ranting dan buah dalam kondisi basah, sehingga jika partikel air yang kita semprotkan lebih besar, maka tidak akan mudah terbawa oleh air hujan karena tekanan yang dihasilkan lebih keras, sehingga akan lebih menempel pada daun, buah, ranting dan batang anggur kita. Aplikasikan ke seluruh bagian pohon anggur, baik itu di batang primer, sekunder, tersier hingga daun dan buah anggur. Tetapi usahakan jangan menyeprai fungisida dan insektisida di anggur yang memasuki masa veraison, karena anggur yang sudah dekat masa panennya usahakan tidak disemprot dengan fungisida dan insektisida, apalagi fungisida dan insektisida sintetis. Seperti yang terlihat, anggur Dickson ini aman dari semprotan fungisida dan insektisida karena kita sudah memakai cover fruit, sehingga buah anggur yang sudah kita kurung dengan menggunakan cover fruit tidak akan terkena semprotan dari sprayer, sehingga buah anggur akan aman untuk dikonsumsi. Jadi saya sarankan teman-teman untuk melakukan aplikasi spray fungisida dan insektisida setelah pohon anggur teman-teman diguyur oleh hujan lebat. Setelah hujan berhenti, langsung aplikasikan. Jika tidak, maka penyakit dan jamur akan mudah berkembang karena kita tidak melakukan pencegahan. Dan ini adalah kondisi di saat kita sudah selesai melakukan aplikasi spray fungisida dan insektisida. Anggur Lorano ini baru saja memasuki fase berry set, dan mudah-mudahan anggur ini bisa bertahan. Terima kasih sudah menonton. Cukup sekian, bukan maksud menggurui, hanya berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.